Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pada Juli 2022. Pencairan gaji ke-13 pada bulan Juli dilakukan agar membantu kebutuhan pendidikan putra atau putri ASN, TNI, dan Polri dalam menghadapi kebutuhan tahun ajaran baru sekolah. Pencairan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK 05 atau 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada pasal 12 Blade ini menyebutkan gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022. Tapi apabila gaji ke-13 ini belum dapat dibayarkan tepat waktu, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 yang semakin baik, serta APBN mulai menunjukkan pemulihan, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dilakukan penyesuaian. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ujar Sri Mulyani. Dikutip dari laman kemenke.go.id, Rabu 1 Juni 2022. Besaran gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, gaji ke-13 diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, besaran gaji ke-13 paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan, kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu siapa saja yang akan menerima gaji ke-13? Adapun daftar penerima gaji ke-13 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK 05 atau 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pegawai negeri sipil PNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. 3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI. 4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. 5. Pejabat negara. 6. Pensiunan. 7. Penerima pensiun. 8. Penerima tunjangan. Akan tetapi ada dua kelompok ASN yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Pertama, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Kedua, ASN yang sedang bertugas dengan gaji ditanggung oleh instansi yang menugaskan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Komponen gaji ke-13 PNS, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, bagi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, E. 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Di bagian akhir PP 16 atau 2022 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APB yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sedangkan bagi yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.